John Cena akhirnya menjadi WWE Champion yang baru. Io Sky berhasil pertahankan gelar juaranya. Becky Lynch return dan langsung jadi champion. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE WrestleMania 41 hari kedua. WrestleMania 41 hari kedua ini dibuka oleh Stephanie McMahon, muncul di ring dan nyambut kita semua. Pertandingan pembukanya Women's World Championship. Kita dapat Bianca Belair yang belum pernah kalah di WrestleMania. Rhea Ripley dapat reaksi gila dari penonton dan Io Sky tenang, fokus 3-0 di triple threat. Dan malam ini dia buktiin kenapa statistik itu nyata. Awal match langsung ngebut, brutal, cepat, personal. Bianca main sebagai heel yang sombong, Rhea datang bawa energi monster, gerakannya efisien, gak ada yang sia-sia. Io gila, terbang kesana kemari, asai moonsault, gerakan bullet train yang bikin penonton pada hype. WrestleMania momennya juga dapat banget. Bianca lakuin 450 splash, dan ada superplex plus inverted German combo dari atas turnbuckle. Endingnya chaos cinematic. Dia udah siap menang pakai Riptide, Bianca counter pakai KOD, terus Io Sky datang dari langit, over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini gokil banget. Salah satu opening match terbaik sepanjang sejarah WrestleMania. Bahkan juga salah satu match wanita terbaik yang pernah ada di panggung Mania. Rhea Ripley, Bianca Belair, dan Io Sky benar-benar kasih show yang ngalahin semua yang ada di undercard kemarin. Endingnya bisa kemana aja sebenarnya, tapi aku suka Io yang menang karena dia buktiin bisa bertahan dan tetap jadi juara walaupun banyak orang nggak anggap dia jadi favorit. Lanjut, Sin City Street Fight antara Drew McIntyre versus Damian Priest. Masuknya Damian Priest itu keren banget. Kerry King dari Slayer literally perform sambil nge-shred gitar. Tapi belum sempat api-apinya reda, Drew udah nyerang duluan. Bener-bener gak kasih nafas. Kursi, tangga ring, meja, semuanya legal dan semuanya dipakai. Drew sempet selfie lagi di tengah pertandingan, kayak tahun lalu. Sementara Damian udah tepar di matras. Tapi Damian balas juga, Razor's Edge ke meja. Gebukan kursi berkali-kali, terus jalan di tali ring kayak Undertaker sebelum akhirnya didorong sama Drew jatuh ke dua meja di luar ring. Brutal banget. Dan endingnya, kepala Damian dijepit di pojokan pakai kursi, terus Drew hantemin Claymore untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini juga edan sih, WrestleMania hari kedua langsung ngasih energi yang lebih dibanding hari pertama. Semoga aja Damian Priest cuma selling ya dan gak beneran cedera. Tapi dua orang ini, mereka kerja keras dan beneran habis-habisan. Ini WrestleMania vibes-nya dapat banget. Selanjutnya, WWE Intercontinental Championship Fatal 4-Way antara Bron Breakker versus Penta versus Finn Balor versus Dirty Dominic Mysterio. Bel bunyi, Breakker langsung ngegas ke Dominic, tapi Dom kabur. Breakker jadinya ngincar Penta dan mulai ngacak-ngacak, tapi Finn dan Dom kerjasama buat lempar Breakker keluar ring. Penta balikin keadaan, jadi RL Assassin, Hurricanrana, back body drop, terus top Conilo yang bikin semuanya tumbang. Tapi Breakker balik lagi dan ngehajar Penta pakai flying shoulder tackle. Penta sempat kasih super kick dan gaya Zero Miedo-nya, tapi Breakker tangkap dia dan banting. Balor kena power slam, Dom juga di spear sampai kayak jiwanya itu ikut keluar dari tubuh. Waktu Breakker keep up abis nge-German suplex Penta dan Balor sekaligus, satu stadion mulai guguk kayak anjing yang lapar. Momentum ganti-ganti terus. Penta lakuin drop toe hold yang bikin muka Finn nabrak anunya Dom. Hampir selesai pas Penta kasih Mexican Destroyer, tapi tiba-tiba Carlito nongol dan tarik Penta keluar ring. Breakker pun langsung super Carlito sampai meja komentator pecah. Endingnya makin hektik. Penta nge-super kick Breakker, Dominic kasih 619. Finn naik dan nyoba coup de grace, tapi Dom datang dari langit dan frog splash untuk memenangkan pertandingan. Dominic Mysterio, juara baru Intercontinental. Gelar solo pertamanya, momen pertamanya yang benar-benar besar. Dan kalian tahu yang paling gokil, penonton nge-cheer dia. Las Vegas kayaknya mulai nerima Dirty Dom sekarang. Lagi-lagi pertandingan yang berkualitas dan finishnya tuh fun banget. Senang banget ngelihat Dominic Mysterio yang selama ini konsisten jadi heel keren dapat momen segede ini di WrestleMania. Mudah-mudahan habis ini Bron Breakker juga naik ke level World Title. Karena dia emang udah pantas dan kemenangan Dominic pasti bakal nambah drama di Judgment Day ke depannya. Randy Orton, The Viper, The Legend, WrestleMania ke-20-nya. Dia ambil mic dan langsung lemparin tantangan. Siapapun yang keluar dari tirai itu bakal dapat WrestleMania moment dari 3 huruf paling bahaya di dunia wrestling, RKO. Terus, say his name and he appears. Joe Hendry muncul, TNA World Champion.
Ini sih kejutan crossover yang nggak ada yang nyangka. Kita dapat open challenge dadakan yang benar-benar wild. Bel bunyi, Henry langsung coba menang cepet. Roll up, dapat 2 hitungan. Orton santai, tapi Henry nggak ciut. Dia kasih neck breaker, shoulder tackle, bahkan follow slam sambil keep up. Bluff, dia datang buat buktiin diri. Tapi ya, satu kesalahan aja cukup. Orton kasih RKO out of nowhere untuk memenangkan pertandingan. Tapi, Orton belum kelar. Dia angkat tangan Henry seolah-olah kasih respect. Terus bam, RKO kedua. Klasik Orton. Siapa yang nyangka bakal ada Joe Hendry di WrestleMania lawan Randy Orton? Pertandingannya cepat, tapi ini lebih soal kejutan dan ngerayain 20 tahunnya Orton di WrestleMania. Ngeliat TNA muncul di WrestleMania tuh surreal banget. Tapi ini emang kemenangan besar buat TNA walaupun juara dunianya kalah. Logan Paul versus AJ Styles. Influencer yang punya ego selangit versus legenda fenomenal dunia gulat. Dari awal, ini bukan sekedar pertandingan. Ini perang psikologis. Logan datang bawa segala macam gaya, trash talk, tipu-tipu, tapi Styles gak datang buat lucu-lucuan. Pas dia bilang stay down bitch, habis shoulder tackle, kalian bisa lihat ini personal. Awalnya gaya matchnya tuh agak old school, headlock, leapfrog, dropkick, tapi terus Logan naikin level show-nya. Drone WWE, jebakan di apron, gaya over the top, bener-bener gaya Logan banget lah. Tapi Styles balas, striking kombonya ngeri, brainbuster-nya bersih, dan earfall-nya ngingetin kenapa dia masih elite. Momennya ganti-ganti terus. Logan kasih low down frog splash dan overbomb yang hampir nutup match. Styles nyoba Styles Clash tapi malah kena backshot lariat, masih bertahan. Terus kekacauan mulai nih. Jeff, manajernya Logan, datang bawa brass knucks. Karrion Kross tiba-tiba muncul buat nyegah itu dan kasih brass knucks-nya ke Styles. Tapi Styles nolak buat curang dan karena itu Logan, si oportunis sejati, langsung manfaatin kesempatan buat ngetinju brutal AJ Styles. Diakhiri dengan pulverizer untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini oke. Logan Paul versus AJ Styles tuh solid secara teknis. Tapi sayangnya build up-nya generik banget dan endingnya dengan Karrion Kross yang datang kerasa datar. Mungkin karena ceritanya belum dalam, tapi secara performa masih enak ditonton. Liv Morgan dan Raquel Rodriguez melawan Lyra Valkyria dan Naini. Bayley, partner originalnya Lyra, kemarin sempat diserang di backstage. Jadi, panggung yang kosong ini buat satu momen gila, yaitu kembalinya Becky Lynch. Begitu Becky masuk ring, Liv langsung kabur. Cerdas iya, tapi pengecut juga. Raquel nyoba ngadepin Becky head on, tapi Becky tetap tenang. Terus, Lyra Valkyria masuk dan langsung ngebut. Offense dari udara, energinya tinggi, penontonnya ke bawah banget. Tapi sayangnya tim juara cepat banget ngisolasi dia. Liv kasih Three Amigos, Raquel main kekuatan, sampai akhirnya Lyra dapat celah dan kasih Enzugiri. Terus shotek ke Becky. Becky langsung ngamuk, clothesline, Enzugiri, Molly go round, ringnya jadi punya dia. Liv coba kabur lagi tapi Becky ngejar terus. Finishnya makin panas nih. Lyra kasih tornado DDT ke Raquel di luar ring. Liv coba Oblivion tapi Becky malah bantingkan manhandle slam untuk memenangkan pertandingan. Becky dapat revenge, Lyra dapat momen, divisi wanita dapat suntikan energi baru. Dan momen 2 belts Becky di WrestleMania sekarang jadi 2 belts Lyra. Instant klasik. Selamat datang kembali Becky Lynch, pegulat wanita favoritku, dan dia langsung bawa pulang sabuk di pertandingan comeback-nya. Pertandingan ini emang didesain buat kasih spotlight ke Becky setelah hampir setahun absen. Tapi seneng sih lihat dia balik, karena otomatis bikin divisi wanita makin bersinar. Aku juga suka Liv Morgan dan Raquel Rodriguez sebagai tim, jadi semoga aja mereka tetap bareng ya. Saatnya main event, John Cena versus Cody Rhodes, Undisputed WWE Championship. Panggung gelap, Cena datang pakai kaos hitam. Gak ada gimmick, gak ada embel-embel, auranya dapat banget. Dia jalan pelan ke ring, satu langkah terakhir di WrestleMania. Ini halaman terakhir dari buku karir yang udah ditulis pakai tinta emas. Lawannya, Cody Rhodes datang dengan full gaya, topeng tengkorak, motor trail, pyro di mana-mana, keluarganya di pinggir ring. Ini bukan sekedar juara, ini orang yang bawa beban nama besar dan sekarang dia yang megang mahkota. Pertandingannya dimulai dengan pelan, metodis. Cena tahan tempo, Cody tetap tenang, tapi begitu mulai panas, langsung berubah jadi perang ketahanan. Cena brutal, clothesline keras, tornado DDT, semuanya dikasih sambil senyum sinis. Penonton aneh sih, mereka malah condong ke John Cena, hero yang jahat, legenda yang lagi ngejar rekor. Cody bales, penuh api, suicide dive, disaster kick, Cody cutter, tapi bunyinya makin keras.
Dia coba gayanya Dusty, Bionic Elbow malah makin ditolak. Cena nge-counter, kick out, super masih kick out juga. Terus Cody balas lagi, counter powerbomb yang nyaris nutup pertandingan. Back and forth, klasik banget, tapi Cena mulai goyah. Mukanya nunjukin kalau dia udah desperate. Terus ada momen chaos. Wasit kena bump, Cody berhasil banting crossroads tapi nggak ada yang ngehitung. Tiba-tiba, Travis Scott muncul, bawa hardcore title. Penonton langsung heboh, Cena senyum licik. Semuanya ternyata udah diatur. Cody coba ngelawan, dia hajar Travis, tapi Cena dia nge-low blow. Terus dia ambil sabuk, dan bam, dihajar ke kepala Cody untuk memenangkan pertandingan. 17 kali, rekor Ric Flair resmi dilewatin. WrestleMania ditutup dengan legenda yang bangkit lagi dan kerajaan yang dicuri. Cody masih direm, tatapannya kosong ngerasa dihianati. Sedangkan Cena berdiri tegak, sabuknya diangkat, kembang api meledak dengan Travis Scott di sampingnya. Ini bukan dongeng, ini tuh perampokan di siang bolong. Yap, itu dia title change yang udah banyak diprediksi. Ini pertandingan main event WrestleMania John Cena sejak tahun 2013 dan langsung ngebuat sejarah. Pecahin rekor legendaris Ric Flair. Secara aksi ya cukup oke, standar paket main event versi Cena lah. Gak jelek sih, tapi aku jujur ngarap lebih. Aku pribadi suka Cody Rhodes sebagai sang juara dan berharap dia bisa dapat sabuk lagi nanti. Tapi ya, naruh title di Cena buat sekarang emang masuk akal dan masih nggak ada The Rock. Masih belum ada penjelasan kenapa Cena akhirnya malah gabung sama dia. Selain Travis Scott, gak ada kejutan besar sih. Matchnya lumayan, endingnya full heel dan ya udah. Selesai gitu aja. Dua pertandingan pertama di acara ini udah cukup buat ngegendong keseluruhan. Dan kita dapat satu big moment di akhir sebagai penutup. Buat aku pribadi, malam kedua ini lebih enak ditonton daripada malam pertama. Memang sih bagian tengah acara agak lemah, tapi secara keseluruhan acaranya rame dan punya banyak momen yang seru. Yang nunggu comebacknya Becky Lynch atau ngelihat John Cena menang pasti senang banget sama acara ini. Gak sempurna tapi tetap asik. Dan yang paling penting, acara ini bikin kita penasaran soal arah WWE selanjutnya. Dan itu menurut aku udah jadi nilai plus yang gede banget. Tapi menurut kalian gimana WrestleMania 41 hari kedua ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.